Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hindi Umar Hasan. NIM 211105010021 akan menjelaskan tentang jual beli. Nah, jadi yang pertama adalah pengertian jual beli. Jual beli menurut bahasa atau etimologi adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang bernilai. Nah, berarti kegiatan jual beli yang hingga saat ini dilakukan oleh masyarakat dapat dilakukan oleh siapa saja asalkan dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan menurut istilah yaitu tukar menukar yang berkonsekuensi mengalihkan hak pemilikan. Sedangkan menurut istilah yaitu transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan dalam suatu benda. Dan hal tersebut dapat dilaksanakan apabila kedua pihak melakukan akad maupun perbuatan yang baik dan benar. Di bab kedua kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum jual beli. Yang pertama dari Al-Quran. Dari Al-Quran saya hanya mengambil potongan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'ah wa harramar riba, yang memiliki arti Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua adalah hadis. Salah satu hadis yang menerangkan tentang jual beli memiliki arti sebagai berikut. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasannya ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda pada tahun kemenangan di Mekah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan atau khamr, bangkai, babi, dan berhala. Lalu ada orang bertanya, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah tentang lemak bangkai karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan air dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan lampu?" Beliau menjawab, "Tidak boleh, itu haram." Kemudian di waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah melaknat orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka. Mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya, kemudian mereka makan harganya." Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan uraian hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila kita menjual atau membeli suatu barang yang diperjualbelikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli yang ketiga, ijma'. Para ulama fikih terdahulu sudah sepakat pada kaidah yang memiliki arti sebagai berikut. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan dan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah, artinya jual beli diperbolehkan dalam Islam. Yang ketiga adalah syarat dan rukun jual beli. Sebagai salah satu kegiatan yang sering dilakukan masyarakat, itu ada banyak penyelewengan di dalam kegiatan jual beli tersebut. Nah, agar jual beli tersebut tidak tergolong dalam tindakan yang haram, maka ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi ketika melakukan jual beli. Yang pertama, rukun jual beli. Rukunnya ada 3, yakni adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan yang ketiga adalah siqat atau ijab. Yang kedua, syarat jual beli. Syarat jual beli memiliki 3 golongan. Yang pertama, penjual dan pembeli. Syaratnya adalah penjual dan pembeli sehat dan berakal. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila, hukumnya tidak sah. Yang kedua adalah penjual dan pembeli harus sama-sama ikhlas. Yang ketiga, orang yang melakukan jual beli harus sudah baligh kecuali jual beli makanan dan minuman. Golongan yang kedua adalah barang yang diperjualbelikan. Syaratnya adalah barang milik sendiri. Barangnya jelas zat dan ukuran dan sifatnya. Barangnya dapat diserahkan. Barangnya suci, barang yang bermanfaat menurut syarat. Yang ketiga, ikrar jual beli atau akad. Syaratnya yakni adalah pernyataan ijab qabul tetap utuh dari awal sampai akhir, sehingga sampai berpindahnya benda tersebut ke pihak
pembeli. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Tujuannya tidak bertengkar. Di bab yang keempat adalah bentuk-bentuk jual beli. Bentuk jual beli memiliki 4 macam. Yang pertama adalah murabahah. Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian menjual pihak pembeli kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan dengan sejumlah tertentu. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang tersebut disebut margin keuntungan. Dan mengambil keuntungan di sini itu hukumnya mubah. Nah, yang kedua adalah asalam. Asalam atau asalah berarti jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka. Atau bayar di muka dulu, kemudian barang akan diserahkan di hari tertentu. Nah, yang ketiga adalah istisna. Istisna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran, serta cara pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Bentuk jual beli istisna ini hampir sama dengan salam. Bedanya, pembayaran tidak harus dibayar di muka. Yang keempat adalah syaraf. Syaraf adalah jual beli barang sejenis atau barang yang tidak sejenis secara tunai. Menurut saya, jual beli yang keempat ini hampir sama dengan barter, begitu. Karena boleh jual barang dengan barang yang lain, asalkan sama-sama